Oke, terima kasih. Baru bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua, teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. praktisi, ASN maupun teman-teman dimanapun berada. Yang saya hormati, Kanda Arif Istaini, Ketua YAPI Sulawesi Selatan, luar biasa. Terima kasih, suatu kehormatan ya, bisa sharing. Saya anggap ini sharing, bukan maksud untuk menggurui teman-teman. Kita sharing saja. Terima kasih atas undangan Pak Arif untuk sharing session di sore hari ini. Tentunya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Emil Salim, karena banyak kegalauan gitu ya teman-teman di menghadapi perubahan yang tadinya di LPJK sekarang ada LSP. Dan memang kalau kita bahas sore ini, apa yang tadi dibacakan riwayatnya Pak Emil Salim gitu ya, bagaimana beliau bisa menembus jurnal-jurnal internasional, itu adalah salah satu PKB. Oh, tuh, itu salah satu PKB teman-teman. Jadi banyak nggak apa-apa ya, sore hari ini mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan teman-teman gitu ya, apa aja sih PKB gitu ya, apa yang saya punya kegiatan banyak nih, gimana cara masukinnya gitu ya, gimana supaya terekod, supaya saya bisa mendapatkan asesmen gitu ya di LSP dan segala macam. Jadi nanti informasi terkait dengan LSP ada Pak Sulhi yang lebih jelas. Saya hanya ingin mendudukkan dulu gitu ya, kenapa PPKB ini dibutuhkan gitu ya, kenapa dia harus menjadi syarat, dan dasar undang-undangnya apa sih yang mengamanatkan PKB ini. Bukannya dulu-dulu juga nggak ada gitu ya. Nah, ini kita sharing aja. Nanti kalau teman-teman ada masukan, oh Pak saya begini, ya silahkan saja. Itu is okay. Kita sore ini nggak usah terlalu berat-berat gitu ya. Karena teman-teman nanti long weekend lagi kan, long weekend udah wah serius-serius, jangan, nanti nggak masuk. Santai aja, kita ngobrol santai seperti tadi Pak Emil sampaikan, kita IATIR Talk, jadi santai-santai saja. Sehat Pak Arif? Saya mau menyapa dulu Kanda saya, Pak Arif. Sehat? Pak Mirsa, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak Mirsa dan teman-teman di PN juga sehat ya. Alhamdulillah ya. Silakan dilanjut, Pak. Amin. Terima kasih Pak Arif. Uh, Pak Emil, saya izin share teman-teman, ini materi ringan saja. Oh, saya belum bisa share screen nih. Mungkin saya dijadiin co-host kali ya. Oke, Coba sudah Pak bisa. Mirsa, ya. Sudah bisa. Ya. Oke, saya ingin share screen ini. Mudah-mudahan nanti terlihat jelas ya, Pak Emil. Terlihat jelas Terlihat Pak. jelas? Ya, Aman silakan, ya? Pak. Ya, Oke, aman. baik teman-teman, kita ngobrol santai aja. Jadi sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh Kanda Arif kepada saya, ingin memberikan sedikit sharing gitu ya. Apa sih CPD itu gitu ya? Kalau orang kan mungkin teman-teman baca tuh di lab-labnya LSP gitu ya. Ada poin 8 sama poin 10 kalau nggak salah ya. Itu ada yang namanya poin-poin CPD. Apa sih CPD itu gitu ya? Nah, CPD itu dalam bahasa Inggris Continuous Professional Development, yang kemudian gitu ya berada di LPJK diterjemahkan menjadi PPKB. Nah, program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, kenapa pertanyaannya harus berkelanjutan? Karena ini tadi, dia akan menjadi salah satu alat untuk mengasesmen teman-teman, layak nggak sih gitu ya, kita mau memperpanjang sertifikat itu, pelatihannya, pendidikannya, sesuai dengan kompetensi teman-teman yang teman-teman miliki, itu sesuai nggak gitu ya. Nah, itu makanya dinamakan berkelanjutan. Karena dia akan terus digunakan untuk proses teman-teman mengajukan, sekarang namanya SKK ya, dulu SKA, sekarang namanya SKK, sesuai dengan aturan-aturan baru lah. Itu bagian dari dinamika kita di negara tercinta kita, Indonesia gitu ya teman-teman. Nah, kalau dari sisi kita, nah saya pertama sebelum masuk kepada tadi secara teknis gitu ya, maka kalau kita bicara soal legal formal dari diri kita sendiri, dari satu sudah sangat jelas. Teman-teman bisa buka gitu ya, bisa lihat lagi gitu ya, di sana sangat jelas bahwa mandatori untuk PKB ini kepada kita, baik dari sisi praktisi atau swasta atau teman-teman yang di konsultan, dan juga dari ASN gitu ya. Nggak melulu kita bicara bahwa oh hanya swasta saja lah, hanya konsultan saja yang ikut itu, kita nggak bisa. Sudah sangat jelas bahwa
Di dalam PP 21 itu baik ASN maupun swasta sama-sama harus mengikuti yang namanya pendidikan atau pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan itu ada di pasal 236. Tentunya IAP menangkap ini. Sebagai informasi juga ke teman-teman bahwa asosiasi profesi itu kurang lebih sekarang 3132 gitu ya. Jadi teman-teman IAP harus tetap berbangga gitu ya, karena the only one, satu-satunya asosiasi yang menaungi planner di Indonesia yang diakui, karena namanya APT ya, Asosiasi Profesi Terakreditasi, itu hanya IAP. Di luar itu tidak ada, dan untuk lisensinya yang berhak mengeluarkan adalah tadi LSP PWK. Kalau dulu, zaman-zaman dulu gitu ya, banyak yang bisa mengeluarkan, cuman karena perubahan dinamika tadi, kebijakan dan segala macam, reformasi dan segala macam, akhirnya menjadi satu-satunya institusi gitu ya yang menaungi anggota PWK atau planner dan LSP PWK untuk satu-satunya yang bisa melahirkan atau menghasilkan SKK gitu ya. Nah, ini sudah sangat jelas. Nah, pertanyaannya apa itu PKB gitu ya. Nah, tadi saya sudah sampai singgung, karena dia berkelanjutan, maka apa yang kita sore ini gitu ya, sore ini bersama teman-teman saya sharing ini adalah bagian dari PKB. Kenapa? Karena ini di PKB itu masuk kepada pertemuan profesi. Kita sama-sama profesi ya, gitu ya. Jadi kita sore ini adalah sharing. Tentunya apa yang kita ingin diskusikan sore ini adalah bagian dari transfer knowledge gitu ya. Ada pengetahuan yang kita sharingkan ke teman-teman. Nah, itu makanya dinamakan PKB, karena apa? Kompetensi, profesionalitas, produktivitas gitu itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Bagaimana dinamika planning? Ya, bagaimana dinamika planning kalau teman-teman mengikuti gitu ya. Mungkin Pak Emil tadi dengan jurnal-jurnalnya pasti saya kira sudah melihat fenomena-fenomena itu, dan itu harus di-sharingkan. Dan itu bagian dari PKB, bagian bagaimana kita memberikan transfer knowledge ke teman-teman, baik itu bentuknya pelatihan, seminar gitu ya, talk show dan segala macam, itu juga bagian dari PKB. Atau mungkin kita mau bikin, saya di Sulawesi Selatan mau bikin nih planning gallery terkait dengan pengembangan Sulawesi Selatan gitu ya, khususnya Kota Makassar. Lalu nanti narsumnya ada gubernur yang membuka, itu PKB. Ya, teman-teman ikut sayembara, itu PKB. Jadi PKB itu sangat luas. Dan listnya itu sudah banyak ya, sudah banyak dibuat oleh LPJK, kegiatan-kegiatan yang teman-teman bisa ikuti, yang apalagi ke waktu zaman pandemi ya, webinar kita bisa mabuk webinar kan, hampir tiap hari ada webinar dan segala macam. Itu PKB. Itu PKB. Dan setiap asosiasi profesi wajib menyelenggarakan itu. Karena apa? Karena sudah ada di undang-undang dan juga sudah ada di Permen PUPR nomor 12 tahun 2021 sebagai instrumen teknis untuk menjalankan PKB. Karena tadi secara mandatori keilmuan kita sudah ada di PP 21, tapi bagaimana teknis melaksanakan PKB itu kita tetap di bawahnya LPJK. Seperti tadi yang disinggung oleh Pak Emil di awal, ada pergeseran yang dulunya di BNSP dan LPJK, sekarang LPJK juga terima beres, yang penting LSP yang melaksanakan itu ya. Tapi semuanya ada di bawah kontrol LPJK, karena lembaga-lembaga lain itu belum menaungi, jadi yang menaungi hanya LPJK dari dulu sampai sekarang. Oke, itu teman-teman, kita lanjut. Tentunya kita berbicara PKB, maka manfaatnya apa gitu ya. Nah, tadi saya sudah singgung di awal, karena dia sudah mengambil istilah berkelanjutan, maka dia akan menjadi bahan penilaian dalam penerbitan SKA. Kalau sekarang namanya SKK, sorry, ini saya belum ganti. Jadi sekarang istilahnya SKK gitu ya. Nah, persoalan nanti saya kira teknis banget. Saya sudah beberapa kali ya mendiskusikan ini. Kebayang gitu ya, pasti pertanyaan teman-teman, bagaimana dengan sistem, bagaimana dia menarik data dan segala macam. Nah, itu bagian dari IT base gitu ya. Jadi ini problematika besar di negeri kita, karena memang sinkronisasi sistem itu tidak mudah dilakukan gitu ya. Tapi yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimana kita sama-sama paham gitu ya, apa itu PKB, poin-poinnya apa, berapa dapat kumnya dan segala macam. Nanti terkait dengan IT mungkin kita bisa diskusi lain. Tapi itu bagian dari problematika dasar yang selama ini banyak sekali ya, yang WA ke saya bertanya dan segala macam. Itu memang sinkronisasi IT luar biasa ya, mengalami kendala yang luar biasa. Nah, teman-teman, tentunya kita sebagai tenaga ahli, kalau tadi Pak Emil sudah menyinggung SKK saya mati, kita sama Pak.
Ya, Pak Emil, kita sama, kita senasib. Tentunya dalam proses kita sekarang sedang permohonan ya, permohonan SKK. Jadi kalau sudah mati, tentunya kita akan melihat berapa sih sebenarnya nilai yang dikumpulkan teman-teman, karena untuk setiap jenjang itu ada syarat nilai, kumulatif nilai yang disyaratkan oleh LPJK gitu ya, sebagai nanti misalnya yang menerbitkan, meskipun asesmennya di LSP ya, LSP kan tetap melakukan pelaporan gitu ya, sehingga terbitlah yang namanya SKK. Nah tentunya ini membutuhkan poin, maka untuk memenuhi poin ya teman-teman semua, mau dia muda, mau dia madya, mau dia utama, maka dia akan dinilai atau dia harus mengikuti PKB. Jadi sekarang nih kita sharing-sharing session seperti ini gitu ya, itu ada nilainya. Nah, itu penyelenggara harus menginput ke sistem gitu ya. Setelah diinput ke sistem, nanti penyelenggara membuat laporannya yang ada database pesertanya. Ketika si peserta itu mendapatkan sertifikat, lalu dia masuk ke logbooknya, waduh Pak, bahasa apa sih ini logbook gitu ya teman-teman ya. Kayaknya barang itu nggak pernah saya lihat gitu ya. Nah, itu kan bagian kalau kita sudah punya SKK, maka kita harus registrasi. Nanti saya akan tunjukkan sistemnya ya. Nah, ketika kita mengisi logbook, nanti pilihan-pilihan kegiatannya sudah ada, kalau dengan catatan penyelenggara melaporkan kegiatannya. Terus pertanyaannya pasti akan muncul, Pak, kalau nggak dilaporin gimana Pak? Berarti saya rugi dong ikut. Oh tidak, tenang saja, nanti kita bahas ya. Tidak ada yang rugi, semuanya dihitung oleh LPJK. Meskipun nanti secara nilai agak berbeda sedikit. Sedikit saja, nggak banyak-banyak gitu ya. Nah, tentunya IAP sebagai sebuah wadah punya kewajiban gitu ya. Nanti saya akan sampaikan apa aja sih sebenarnya tools-tools atau pilar-pilar yang disiapkan oleh IAP gitu ya untuk memberikan pelayanan. Nah, ini pelayanan PKB kepada anggota maupun khalayak umum gitu ya. Nah, ini ragam. Ini ragam aktivitas yang tadi saya singgung di awal. Seperti sore hari ini kita adalah pertemuan profesi gitu ya, itu peserta pertemuan profesi bisa gitu ya, itu di nomor 3. Terus ada nanti misalnya lokakarya, training, workshop dan segala macam itu bisa masuk. Lalu bagaimana kita misalnya jadi pembicara gitu ya, kayak tadi Pak Emil, wah luar biasa itu capaiannya gitu ya, ada mungkin sudah menjadi pembicara di luar gitu, itu bisa dimasukkan. Sangat banyak, sangat banyak. Oh saya kemarin ikut ini Pak, jadi peserta ziarah arsitektur misalnya, atau misalnya ziarah planning Galeri Nusantara gitu ya, dan segala macam itu bisa dimasukkan. Jadi informasi ini memang sangat-sangat dibutuhkan oleh teman-teman dimanapun berada gitu ya, karena masih banyak yang belum tersampaikan apa aja sih jenisnya gitu ya. Kok kayaknya terbatas cuman webinar, enggak. Banyak sekali, bahkan ada tahun lalu gitu ya, ada satu kelompok dari perguruan tinggi gitu ya, dosen-dosennya itu ada sekitar 12 sampai 15 menghubungi saya, Pak saya mau mau memasukkan ini ke dalam PKB bisa nggak ya? Ternyata saya lihat tulisannya banyak gitu ya, di forum-forum menjadi pembicara. Bisa. Kok saya selama ini taunya cuma webinar sama pelatihan ya Pak? Enggak, itu bisa. Itu sudah diakui LPJK gitu ya. Jadi tenang aja teman-teman. Banyak ruang untuk kita memasukkan kegiatan yang sudah teman-teman ikuti. Bahkan menjadi peluang untuk teman-teman penyelenggara. Kenapa? Karena penyelenggara kegiatan PKB setelah terbitnya Permen PUPR 12 2021 tidak hanya diakuisisi oleh asosiasi profesi terakreditasi atau APT, tapi penyelenggara-penyelenggara di luar itu boleh melakukan kegiatan PKB. Mau dia lembaga independen, mau dia dari kampus, itu bisa mengadakan PKB dan dia bisa melaporkan kegiatannya ke dalam sistem LPJK. Luar biasa kan? Jadi LPJK mentransfer itu ke kami dan menyampaikan, tolong ini disampaikan bahwa informasi terkait dengan PKB sekarang kita buka seluas-luasnya. Gitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat ya. Kalau saya kecepatan nanti silakan aja di Pak kecepatan gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Kita sharing aja sore ini. Nah, tentunya tadi yang saya sampaikan, IAP sudah membentuk 3 kelompok besar ya. Mudah-mudahan ini bisa diambil oleh teman-teman di daerah sehingga bisa bergerak gitu ya, CPD-nya bisa bergerak, PKB-nya baik itu mau seminar, mau IAP Talks, mau yang talk show, mau yang pelatihan dan segala macam. Jadi mulai dari pengembangan dasar ini biasanya paling banyak narsumnya gitu ya kalau kita bicara pengembangan dasar, karena memang
kendala di kita di dalam pelaksanaan CPD adalah mencari narsum yang kompatibel gitu ya dengan kemampuannya dia, dengan basicnya dia, dengan background knowledge-nya dia, itu yang agak sulit kita mencarinya. Lalu tentu kalau kita bicara pengembangan kemampuan spesialis, ini beberapa kali alhamdulillah ketika saya dimandatori sebagai untuk memegang PKB ini sudah kita laksanakan gitu ya, beberapanya misalnya seperti digitalisasi planning tools itu pernah kita juga lakukan, terus misalnya bagaimana mengukur suatu daerah itu resilient terhadap bencana itu juga pernah kita lakukan gitu ya dengan narsumnya dari ITB. Ya banyaklah yang bisa kita lakukan di dalam bidang dan subbidang ini gitu ya. Jadi tiga kelompok besar ini teman-teman mau pilih yang mana di dalamnya, dan ini juga banyak di luar, nggak hanya IAP gitu ya, nggak hanya IAP, bahkan kampus-kampus ternama juga sering melakukan gitu ya, sering mengadakan pelatihan. Oh Pak, kemarin saya sudah mempunyai ini nih, ikut JS gitu ya, penguasaan software. Oh silakan dilaporkan, bisa gitu ya. Itu juga bagian dari PKB. Jadi sangat banyak materi dan submateri yang bisa kita kejar, bisa kita ikuti, bisa kita laporkan. Yang penting tadi ada batas maksimal yang nilai yang mesti kita laporkan. Gitu ya teman-teman ya. Ini menu-menu, silahkan dipilih buat teman-teman di IAP Sulsel mau mengadakan CPD gitu ya, silahkan. Tentunya juga pasti akan berkolaborasi dengan di PN, karena PN juga punya kewajiban ini gitu ya. Nah, teman-teman yang saya hormati, ada satu gagasan besar yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa kita IAP sudah menggagas, cuman memang ini belum di launching. Tentunya tadi karena apa? Karena kita diwajibkan untuk melaksanakan PKB, maka sebenarnya kita harus menyediakan sebuah logbook atau catatan kita yang dimana kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan PKB dan diikuti oleh anggota gitu ya. Nah ini masih menjadi PR besar karena belum di launching, karena masih bergerak terus ya isinya apa. Tapi setidaknya tadi dari kita bicara 3 klasifikasi, ada subklasifikasi, ada lagi sub-subnya gitu ya. Ada isi, oh saya mau mengambil tentang diagnosis masalah perencanaan, apa aja sih isinya. Nah ini sedang bergerak gitu ya, karena penggagas-penggagasnya juga kan orang-orang yang kompeten gitu ya, sehingga materi-materinya itu mesti harus sesuai dengan perubahan maupun dinamika zaman gitu ya. Nah, ini bagian dari rapor CPD, mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita segera layangkan gitu ya, karena nanti dia akan terhubung ke smart card gitu ya. Kalau jadi teman-teman sebagai anggota IAP nanti ketika dicek smart card-nya itu di tab ini sudah ketemu tuh mikumnya dia berapa gitu ya, dia mengikuti apa saja. Nah itu bagian dari database, karena kita sekarang kan semuanya serba digital ya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita digiring untuk mendigitalisasi setiap kegiatan yang kita buat, kita ikuti dan segala macam. Nah, oke, nah ini wujud dari CPD selama tahun 2022 kemarin, kita coba untuk mencari narsum yang kira-kira sesuai lah dengan apa yang ingin kita sampaikan ke teman-teman gitu ya. Dan itu banyak sekali, ini hanya di PN, kalau di Sulsel saya juga kemarin ikuti banyak juga kegiatan, terus di Sulteng, di Jatim, di Jateng itu banyak sekali teman-teman, jadi bergerak semua gitu ya. Dan untuk apa? Itu untuk memenuhi tadi kebutuhan-kebutuhan dalam PKB yang di mana kita sebagai asosiasi wajib untuk melaksanakannya. Oke, teman-teman, kita sekarang agak ke teknis gitu ya. Nah, ini mungkin tadi akan muncul banyak pertanyaan. Kalau dulu, nah ini saya sedikit flashback, kalau dulu teman-teman ketika kita mengikuti apapun gitu ya, kegiatan, lalu kita laporan ke LPJK, itu udah nilai dasar yang dikeluarkan oleh LPJK itu langsung kita akomodir. Tapi kalau sekarang itu nggak bisa. Ada 4 komponen ini yang mempengaruhi. Makanya muncul pertanyaan, Pak, itu gimana sih 1 hari kegiatan 2 kok kumnya sekian gitu? Bukannya kumnya cuma 1 gitu. Cuman yang dihitung 1 ya, nanti kita lihat ya. Terus ada yang bertanya, Pak, kenapa itu kok tinggi sekali kumnya, kok ini rendah sekali gitu ya. Nah, itu kan bisa dijawab dengan apa? Kita lihat dulu jenis kegiatannya apa. Kita lihat dulu sifat kegiatannya apa. Kalau misalnya seperti sore ini kita masuk mana? Umum atau khusus? Khusus ya. Kenapa? Karena kita berbicara tentang IAP Talks. Jadi ranahnya adalah ranah berbicara tentang apa yang dibutuhkan oleh teman-teman planner.
tentunya dalam hal sertifikasi gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi, ada bobotnya teman-teman. Ya. Lalu model kegiatannya seperti apa hari ini? Oh, kita daring. Berarti otomatis mempengaruhi nilainya. Tingkat kegiatannya apa? Oh, ternyata kita lingkupnya nasional, gitu ya. Nah, ini juga mempengaruhi, semuanya ada bobotnya. Jadi nilai dasar yang dulu kita akomodir sekarang nggak bisa. Jadi semuanya harus dikalikan dengan bobot, lalu ketemulah nilai akhirnya berapa. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu ada 4. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita berbicara tentang PKB terverifikasi. Di awal sudah saya sampaikan, kemarin juga teman-teman dari AP Sulsel juga sudah sempat berdiskusi gitu ya. Sudah saya sampaikan bahwa kegiatan hari ini harus dilaporkan. Ketika teman-teman melakukan pelaporan kegiatan ya hari ini, maka dia secara otomatis menjadi kegiatan yang terverifikasi. Karena ada permohonan, setelah selesai permohonan nanti dibuatkan laporannya sehingga dia terverifikasi. Gitu ya. Wah, kok berat banget kayaknya Pak? Enggak berat gitu ya. Saya lihat tadi di dashboard teman-teman IAP Sulsel sudah melaporkan, jadi alhamdulillah terima kasih buat Pak Arif Isteni dan tim, luar biasa ya persiapannya lalu masuk ke dalam sistem. Kalau dulu mah nggak perlu kita repot-repot melaporkan, ngapain gitu ya, karena setiap pemegang SKK atau SKA itu ya juga wajib mengisi logbook. Nah, cuman sekarang lebih dipermudah saja gitu ya, supaya ketika teman-teman yang mengikuti kegiatan hari ini, begitu masuk ke dalam sistem, dia menginput kegiatannya dia otomatis bisa, oh ternyata sudah keluar nih kegiatan-kegiatan yang saya ikuti gitu ya. Nah, itu ketika kita sudah melaporkan kegiatannya. Tentunya gitu ya, tentunya sebagai penyelenggara kita harus punya akun ya, dan alhamdulillah kalau yang ini yang saya tampil di website yang tampil di layar teman-teman adalah registrasi akun penyelenggara PKB, bisa jadi dari luar IAP gitu ya. Jadi banyak banget syarat yang harus dipenuhi. Nah, kebetulan gitu ya, kebetulan PN IAP sudah punya akun, lalu kita menambahkan teman-teman Pengprov untuk menjadi penanggung jawab kegiatan. Dan alhamdulillah itu di-approve sehingga masing-masing provinsi ketika melakukan kegiatan PKB mereka bisa input data ke dalam sistem. Alhamdulillah. Nah, itu dari tahun sebelumnya sudah saya coba gagas, saya sampaikan ke teman-teman provinsi, mereka mengisi data lalu kita jadikan penanggung jawab kegiatan dan itu bisa di-approve oleh sistem. Oke, saya kira ini teknis saja. Nanti kita bisa berdiskusi banyak, dan ini memang syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara kegiatan PKB gitu ya. Nah, tentunya setelah itu nanti ada proses verifikasi dan validasi. Ini di ranahnya mereka ya, bukan di ranahnya kita, tapi di ranahnya LPJK sebagai tuannya gitu ya, sebagai yang punya sistem. Ya, semuanya ini udah IT bis lah ya. Lalu setelah itu pengajuan, tentunya ada apa namanya? Berkas yang harus kita unggah. Kenapa? Ketika kita sudah punya akun, sayang dong gitu ya, kalau kegiatan-kegiatan kita nggak dilaporkan. Kan nggak mungkin juga kita, ketika kita hari ini mengadakan acara terus diintip gitu ya sama LPJK, oh ya lagi udah bikin kegiatan, ya udah kita catat. Enggak gitu ya, mesti kita yang proaktif, mesti kita yang jemput bola, dan kita juga yang harus mengunggah berkasnya. Minimal itu ada kerangka acuan kerjanya gitu ya, terus ada yang surat SK panitia, terus ada CV narsum. Nah, itu juga syarat-syarat dasar lah atau standar yang dibutuhkan oleh sistem untuk membaca kegiatan itu benar adanya atau tidak gitu ya, fiktif atau enggak gitu ya. Nah, itu yang menjadi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, tentunya setelah proses itu gitu ya, setelah nah ini ya pengajuan, kalau dulu itu kapanpun bikin laporan itu bisa saja. Kapanpun kita mengajukan permohonan ya, bukan laporan permohonan, itu bisa saja. Cuman sekarang itu sistem itu membatasi 3 hari sebelum hari H. Tapi kenyataannya beberapa kali H- sekian jam ketika kita input itu masih bisa di-approve gitu ya. Yang penting tidak lewat hari dari yang kita penyelenggaraan kegiatan gitu ya. Nah, banyak persoalan Pak, ini sistemnya begini dan segini. Ya itulah sistem di kita gitu ya. Berbagai persoalan di sistem itu saya nggak bisa membongkarnya karena memang saya juga bukan ahli IT. Tapi kalau teman-teman tanya, Pak ini kegiatannya kenapa salah ya? Gitu. Kok saya sudah melaporkan kok ditolak? Nah, berarti ada
format yang tidak diikuti. Itu aja sebenarnya kalau di sistem ya. Jadi ada format KAK-nya misalnya ya, yang paling biasanya membaca dari KAK saja. Jadi format KAK-nya kalau tidak sesuai dengan format, dia pasti otomatis tertolak. Gitu teman-teman, ini teknis banget gitu ya, bagian dari penyelenggara. Tentu ini ada beberapa pertanyaan dan mungkin banyak pertanyaan di luar ini. Jadi ya, kita diskusi sore ini mudah-mudahan nanti semuanya tercerahkan gitu ya. Itu tadi yang saya sampaikan, kapan mengajukan kegiatan PKB gitu ya. Terus berapa hari approval-nya gitu ya. Siapa yang berhak melaporkan, di mana dilaporkannya, nanti saya akan tunjukkan sistemnya. Tenang saja teman-teman. Jadi PKB itu bukan sesuatu yang menakutkan, yang penting intinya adalah bagaimana informasi itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, pertanyaan berikutnya atau keseringan terjadi adalah ketika kita menyelenggarakan kegiatan PKB, setelah selesai acara kita lupa. Kita lupa tidak melaporkan kegiatan yang sudah terlaksana, gitu ya. Nah, ini ada formatnya juga. Nanti teman-teman bisa dapatkan ya sebagai penyelenggara. Tentunya ada materinya apa, gitu. Hanya screenshot saja misalnya. Lalu dokumentasi dan tentunya ada daftar peserta. Kenapa ini menjadi tambahannya daftar peserta ini? Karena untuk mengakomodir ya mereka pemilik SKK menginput data masuk ke logbook, karena masing-masing pemilik SKK itu wajib ya mengisi logbook di sistem. Nah, ketika dia klik kegiatan yang diikuti, kalau kegiatan hari ini sudah dilaporkan, maka dia otomatis muncul. Itu adalah kegiatan yang terverifikasi. Pertanyaannya, kalau misalnya nggak dilaporkan gimana Pak? Nah, itu menjadi kegiatan yang tidak terverifikasi. Tapi apakah dapat nilai Pak? Ya dapat dong. Pasti dapat. Kegiatan tidak terverifikasi maupun tidak terverifikasi sama-sama dapat nilai. Hanya bedanya di bobot saja gitu ya. Nah, ini kenapa kita harus melakukan pelaporan kegiatan PKB sebagai penyelenggara? Ya itu tadi, kita punya kewajiban lah. Kewajiban yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Mau tidak mau, suka tidak suka, meskipun itu menguras tenaga, waktu, dan segala macam, ya kita harus lakukan gitu ya. Dan tentunya itu melalui sistem, karena semuanya sudah by system. Ada kegiatan yang nanti di sistem tuh recordnya diperlukan laporan gitu ya. Nggak kita isi juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti bobot si peserta itu akan menjadi berkurang saja, sedikit berkurangnya, nggak banyak, tapi tetap sama-sama mendapatkan gitu ya, atau nilai. Mudah-mudahan ini nggak terlalu berat ya teman-teman, jadi hanya sharing-sharing saja. Saya ingin mengenalkan kenapa sih harus nilainya 4, kenapa sih harus nya 5, kenapa harus 10, ya itu kan bagian dari dinamika yang ada, sudah diatur di dalam Permen PUPR 12 2021 gitu ya. Jadi ada nilai dasar yang sudah ditentukan oleh LPJK, lalu kita kalikan dengan bobotnya. Sebagai contoh gitu ya, nanti saya ada contoh di bawah. Nanti kita akan saya akan tunjukkan bagaimana hitung-hitungannya gitu ya. Bukan hitung-hitungan cuan ya gitu ya. Ini hitung-hitungan supaya untuk teman-teman bisa memahami, oh ternyata segini itu dapatnya dari ini gitu ya. Itu hanya bagian dari pencerahan saja. Karena banyak yang demo gitu ya, yang protes repot, nggak bisa begitu, nggak bisa begini dan segala macam ya. Itu kan kalau teman-teman tidak mendalami peraturannya, tidak mengerti sistematikanya, ya pasti akan menelannya mentah-mentah gitu ya. Nah, yang menarik lagi teman-teman, ketika teman-teman misalnya nih ya, misalnya saya anggota dari asosiasi profesi lain, tapi saya punya SKK PWK gitu ya, dan saya juga punya SKK lain misalnya dari asosiasi lain. Itu ketika teman-teman menginput, maka semuanya dapat. Ya, ketika teman-teman menginput kegiatan itu di logbook, itu semuanya dapat, dan itu memang sekarang sedang digalakkan ya oleh LPJK. Kalau dulu kayaknya susah gitu ya integrasinya, tapi sekarang adalah ketika teman-teman bisa melaporkan kegiatan yang teman-teman ikuti, maka dia otomatis akan nilainya itu akan sama. Misalnya, oh saya dapat kegiatan ini, webinarnya misalnya tentang arsitektur Nusantara gitu ya, bagaimana kota masa depan. Itu kan bisa masuk ke IARKI, IALI, ya, IAI, IAP. Nah, ketika teman-teman ada di 3 atau 2 anggota itu, ya otomatis nilainya masuk ke sana gitu ya. Jadi masing-masing mendapatkan nilai yang sama. Itu luar biasa. Jadi dan IAP pun dengan hasil kongres kemarin gitu ya, karena
mau tidak mau, suka tidak suka, mandatori dari Permen PUPR dan segala macam gitu ya, dari atasan lah intinya. Jadi kita harus mengakomodir yang namanya keanggotaan tadi di luar PWK gitu ya, yang mereka memang ingin mendalami dunia PWK, itu boleh gitu ya. Nah, ini tadi kalau kita bicara tentang kegiatan yang tidak terverifikasi adalah ketika teman-teman melakukan pencatatan, ya, melakukan pencatatan kegiatan PKB yang tidak terverifikasi. Itu tadi misalnya kan tidak semua kegiatan, tidak semua penyelenggara itu ingat untuk melaporkan atau memohonkan kegiatannya. Maka kita sebagai peserta juga punya kewajiban untuk mengisi logbook kita atau mencatatkan setiap kegiatan yang kita ikuti. Ya, teman-teman, bagaimana kita bisa mencatatkan kegiatan yang kita ikuti? Maka kita harus registrasi dulu. Ya, ada nanti di sistem akan saya tunjukkan bagaimana kita registrasi. Setelah kita disetujui, maka kita bisa menginput datanya. Oke, ini teknis sekali bagaimana. Nah, itu dianggapnya sebagai tadi ada pelaporan atau kegiatan PKB yang tidak terverifikasi. Karena apa? Karena yang penyelenggara lupa melaporkannya gitu ya. Sehingga teman-teman juga melaporkan. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika teman-teman mendapatkan sertifikat dari suatu kegiatan. Nah, itu aja diinput gitu ya. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan poin gitu ya. Meskipun kadang di playernya sekian kubnya, ternyata setelah saya input nilainya lebih kecil. Nah, itu karena tadi bobotnya ya, bobotnya. Oke, ini adalah informasi, tentunya ada proses yang tadi ya, registrasi dulu. Setelah registrasi Anda melakukan pencatatan kegiatan, nah setelah itu nanti baru di-approval gitu ya. Dan itu saya pribadi, saya sendiri belum bisa menunjukkan logbook saya karena tadi SKK saya sudah mati dan nggak bisa lagi masuk gitu ya, dan nggak bisa diisi, sehingga saya belum bisa menunjukkan seperti apa detailnya di dalam logbook itu. Tapi kalau teman-teman punya SKK, registrasi akun dulu, nanti bisa tunjukkan ke saya. Kalau mau diskusi silahkan, di situ sudah bisa, kita tinggal isi saja sebenarnya. Yang penting ada buktinya. Bukti apa? Bukti sertifikat keikutsertaan teman-teman di dalam suatu kegiatan gitu ya. Oke, nah tentunya ada proses tadi ya, berdasarkan permen itu nanti ini juga akan dilihat oleh LSP atau asesor di dalam proses gitu. Oh, kita mau lihat, nah problematika besarnya adalah integrasi sistem. Jadi terakhir gitu ya, pada tanggal berapa saya lupa, tahun lalu, akhir tahun lalu kalau nggak salah saya ikut sosialisasinya LPJK itu. Di situ memang banyak sekali APT mengeluhkan sinkronisasi data gitu ya, sehingga ketika LSP akan melakukan tadi proses assessment, datanya sudah ketarik gitu ya. Nah, ini yang masih di dalam proses pengembangan. Saya tidak tahu kelanjutannya seperti apa, karena itu berkaitan dengan IT. Jadi memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang, Pak, ini kan saya sudah melakukan kegiatan, sudah saya laporkan gitu ya, kok belum tertarik ke sistem dan segala macam. Ada juga yang bertanya, bisa nggak Pak saya input tahun 2018-2019? Silahkan, masih bisa diinput. Ada yang di-approve, itu kan bagian dari sistem ya. Jadi ketika teman-teman bisa melaporkan 2018-2019, ada yang berhasil di-approval, ada yang enggak. Itu kan hanya persoalan di sistemnya saja. Tapi secara prinsip bahwa kita melakukan pelaporan kegiatan. Oke, itu bagian dari bagaimana kita melaporkan kegiatan. Sama sebenarnya ya, ada perolehan angka kreditnya juga sama, nggak berbeda dengan yang penyelenggara lakukan. Nah, ini adalah tabelnya. Kegiatannya apa, nilai dasarnya berapa, lalu yang tadi ada 4 hal yang mempengaruhinya, jenisnya, sifatnya, metode, dan tingkatnya. Nah, ini semuanya ada di dalam sistemnya LPJK, tapi kita penyelenggara maupun peserta yang ikut kegiatan wajib melaporkannya. Saya nggak panjang lebar di sini, nanti teman-teman bisa baca di materi, mungkin mudah-mudahan nanti, kalau nggak salah saya sudah bagikan, nanti kalau teman-teman sempat mengunduh silakan saja dibaca. Cuman saya ingin menunjukkan cara menghitungnya aja, simulasi sedikit saja. Kalau misalnya hari ini, sore ini, kita sedang berdiskusi, berbincang-bincang di dalam IAP Talk IAP Sulawesi Selatan, maka berapa sih sebenarnya KUM yang kita dapatkan gitu ya. Nah, nilai dasarnya itu 5.
jenisnya terverifikasi apa tidak terverifikasi dong, kan teman-teman sudah laporkan ke LPJK. Oh gitu ya Pak, iya dong udah dilaporkan, maka dia otomatis terverifikasi. Sifatnya apa? Oh dia sifatnya khusus nih Pak, karena dia benar-benar diadakan untuk teman-teman planner gitu. Metodenya apa? Daring. Otomatis bobotnya jadi 0,8. Tingkatnya apa Pak? Nasional dong, kan jangkauannya se-Indonesia. Sehingga teman-teman mendapatkan 4. Loh, kok di flyernya 8 Pak? Karena 2 kegiatan. Oh gitu Pak, iya karena 2 kegiatan. Maka kita melakukan pelaporan ke dalam sistem itu 2 kali. Sehingga teman-teman mendapatkan kumnya 8. Itu bagian dari triki teman-teman. Kenapa? Supaya tidak mubazir. Sayang dong kita ngobrol di sini buka laptop gitu ya, weekend kita terkuras, terus habis itu kita mendengarkan dari narasumber ternyata kumnya cuma 4, sayang gitu ya. Ada 2 narsum, berarti kegiatannya kita laporkan 2 kali sehingga teman-teman dapat kumnya 8. Jarang-jarang kan? Bahkan kalau IAI lebih strict lagi, kalau teman-teman arsitek itu lebih strict lagi, dia lebih ketat lagi, bahkan kumnya bisa lebih rendah gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana perhitungan dasarnya teman-teman di sana, cuman kalau kita di IAP masih menggunakan dasar perhitungan LPJK. Gitu ya. Termasuk juga kalau misalnya kita pelatihan gitu ya, pelatihan ada workshop, ada training gitu ya, itu ada JP-nya. Nggak serta-merta semuanya mendapat nilai, gede banget Pak 20. Enggak, itu ada JP-nya, ada minimal jam pembelajaran yang harus ditempuh. Sehingga dia bisa baru mendapatkan nilai gitu ya. Nah, kalau misalnya dia kurang dari itu bagaimana? Ya otomatis separuhnya, nggak dapat gitu ya. Bahkan ada yang nggak dapat karena dia belum mencapai dari jam pembelajaran yang syarat minimalnya gitu ya. Nah, itu bagian bagaimana ternyata yang dihitung itu 16 jam, Pak. Kami baru 12 jam. Ya udah 4 jam pakai tugas individu kan bisa kan? Nah, itu bagian dari mana kreativitas kita untuk men-set sebuah kegiatan sehingga dia mendapatkan pengakuan. Itu aja sebenarnya. Itu ya, teman-teman. Nah, saya ingin menunjukkan seperti apa sih sistem PKB, kok kayaknya dari tadi ngomongnya sistem gitu ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam spektrum LPJK, nih teman-teman bisa coba buka, silakan di lpjk.pu.go.id. Nah, ketika sudah masuk ke laman website ini, teman-teman masuk aja tuh yang di bawah tuh, ada PKB, gitu ya. Tinggal diklik PKB-nya, nanti dia akan muncul. Di atas itu ada pilihan, ada beranda, ada tenaga ahli, gitu ya, atau pemilik SKK, ada penyelenggara. Nah, penilai itu biasanya penilai itu kalau begini. Kalau suatu lembaga A mengadakan pelatihan, gitu ya, tentang misalnya menyusun PZ, peraturan zonasi. Maka ketika dia melakukan pelaporan kegiatan, dia akan memilih penilainya. Oh, yang sesuai IAP, gitu ya. Oh, yang sesuai IAI gitu ya. Oh, yang sesuai IARKI, nanti di penilai dia akan muncul. Jadi kita kalau misalnya sebagai asosiasi, kita bisa sebagai penyelenggara, kita bisa sebagai penilai. Loginnya juga sama. Nanti kalau ada permohonan menilai, maka ketika kita login ke penilai, itu di dashboard kita akan muncul gitu ya. Nah, kalau kita sebagai penyelenggara, maka kita tinggal melakukan login. Kalau yang belum, maka dia harus registrasi dulu. Begitu juga teman-teman ya. Yang berbahagia pada sore hari ini, mudah-mudahan nggak terlalu berat ya materinya. Jadi teman-teman yang megang SKK itu juga wajib melakukan registrasi dan mengisi logbook di mana? Yaitu tadi di atas ini ada tab tenaga ahli atau SKK. Tinggal diklik nanti dia tampilannya sama, registrasi atau login. Kalau yang sudah punya ya tinggal login gitu ya. Kalau yang belum berarti dia harus registrasi dulu. Nah, disitulah kegiatan-kegiatan PKB terakumulasi dan diakui gitu ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana nanti sinkronisasi antara sistem ini dengan sistem-sistem yang lain yang digunakan dalam proses asesmen. Ya, itu saya belum tahu sejauh mana IT ini berkembang gitu ya. Cuman memang yang terakhir itu ketika saya mengikuti sosialisasi tentang PKB ini di Desember ya, kalau nggak salah Desember 2022. Akhir tahun kemarin itu memang masih menjadi pertanyaan besar buat teman-teman APT bagaimana sinkronisasi sistem itu. Nah, ini adalah dashboardnya IAP gitu ya. Jadi nanti kalau kita sudah login, sudah di sini ada yang pengajuan kegiatan disetujui, ada juga kegiatan yang ditolak gitu ya. Kenapa ditolak? Karena dia tidak sesuai dengan format yang sudah ditetapkan oleh LPJK gitu ya. Terus ada 17 kegiatan yang harus dilaporkan, berarti si penyelenggara harus bikin
laporan kegiatan, bahwa laporan telah terlaksana, pesertanya 50 sekian, ini datanya dan segala macam, ini dokumentasinya, itu juga harus dilaporkan. Gitu ya, teman-teman. Saya kira itu sore hari ini saya sharing ke teman-teman, tapi sebelum saya akhiri, saya ingin coba sedikit menunjukkan sistemnya gitu ya. Mudah-mudahan di sini sistemnya, sebentar saya coba buka. Oke, sebentar saya coba stop share dulu. Saya akan bukakan sistemnya supaya teman-teman tidak bingung, wah Pak sistemnya itu yang mana gitu ya. Oke, nah saya akan coba logout dulu supaya teman-teman nggak bingung. Oke ya, sudah terlihat di layar. Nah, kalau kita sebagai tadi mau tenaga ahli, silakan diklik tenaga ahlinya. Tentunya teman-teman harus registrasi dulu. Ketika registrasi, maka yang dibutuhkan apa gitu ya. Ini pernyataan, saya setuju saja. Silakan dilanjut. Nah, di sini ada yang namanya nomor registrasi SKA. Punya saya sudah hangus, jadi nggak bisa nih. Itu ya, satu yang nggak bisa saya lakukan di sini. Oke. Kalau kita sebagai penyelenggara, maka kita masuk ke penyelenggara. Kalau mau registrasi terlebih dahulu, tapi karena kita sudah IAP sudah pernah punya gitu ya, maka kita gunakan saja gitu ya. Nah, nanti di sini oke, kita login. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, ada permohonan kegiatan yang disetujui, yang ditolak dan segala macam. Nah, alhamdulillahnya teman-teman di daerah sudah kita coba masukkan sebagai penanggung jawab kegiatan gitu ya, sehingga teman-teman bisa, ini semua IAP daerah kita masukkan di sini gitu ya, termasuk teman-teman dari IAP Sulawesi Selatan gitu ya. Disinilah kita melakukan perekaman gitu ya, perekaman kegiatan dan segala macam. Oke, ini yang bisa saya share di sore hari ini, mudah-mudahan nanti mencerahkan ke teman-teman gitu ya. Cuman kalau untuk logbook saya nggak bisa menunjukkan karena tadi saya juga sendiri nggak bisa masuk ke dalam sistemnya itu, tapi saya akan menunjukkan sebagai penyelenggaranya saja. Silahkan nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan semuanya bisa saya jawab gitu ya, mudah-mudahan. Supaya tidak mengecewakan ke teman-teman di sore hari ini. Intinya saya ingin sharing bagaimana supaya kegalauan kita selama ini bisa terjawab dan semua kegiatan yang teman-teman ikuti bisa diakui sebagai kegiatan PKB. Saya kira itu Pak Emil yang bisa saya sampaikan sore hari ini, nggak terlalu banyak, nggak berat-berat juga, kita ngobrol santai, mudah-mudahan bisa mencerahkan ke teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Emil Salim selaku moderator. Terima kasih Pak Emil.